Jadi putra dari Yusuf Hamka yang terkenal tajir 7 turunan, tetapi tetap pilih hidup sederhana tanpa koleksi barang branded. Putra dan putri Yusuf Hamka, pengusaha sukses di sektor jalan tol, mereka pun sering disebut sebagai old money karena kekayaan yang mereka warisi. Tetapi walaupun begitu, diketahui mereka tidak hidup dengan kemewahan yang mencolok. Berkat didikan yang kuat dari sang ayah, mereka menjalani hidup dengan sederhana. Yusuf Hamka, yang akrab disapa Baba Alun, selalu memberikan contoh baik kepada anak-anaknya. Ia mengajarkan putra-putrinya untuk berusaha sebaik mungkin dan berharap mereka bisa lebih baik darinya. Anak-anak cuma bisa dihimbau, diberi contoh. Saya cuma bilang sama anak-anak saya bukan orang sekolah, saya anak jalanan, tapi Allah bisa kasih berkah, rezeki yang luar biasa, ungkap Yusuf Hamka. Meskipun Yusuf Hamka mengaku sebagai anak jalanan yang berhasil mencapai kesuksesan luar biasa, ia menekankan pentingnya pendidikan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya pun diberikan pendidikan yang terbaik. Kepada anak-anaknya, Yusuf Hamka juga menanamkan pemikiran bahwa rezeki yang dimiliki bukan sepenuhnya milik mereka, melainkan ada rezeki orang lain yang dititipkan. Tidak hanya itu, Yusuf Hamka pun selalu memberikan 3 nasihat penting untuk anaknya terkait uang. Kalau ada duit nggak boleh sombong, nggak punya duit banyak jangan bohong. Kalau memang nggak punya duit, jangan juga nyolong. Udah. Terutama untuk gaya hidup, Yusuf Hamka selalu memberikan ketiga anaknya untuk menerapkan ajarannya, yaitu tetaplah tampil dengan sederhana. Seperti diketahui juga salah satu anaknya yakni Faisal, walaupun memiliki harta yang lebih dari cukup, Faisal mengaku dirinya hanya menggunakan jam tangan G-Shock. Walaupun teman-temannya memakai jam tangan yang harganya mencapai 30 miliar rupiah, tetapi Faisal memegang teguh ajaran dari sang ayah untuk tetap tampil sederhana. Sosok Septi pengamen cantik di lampu merah yang viral disebut mirip Anya Geraldine. Wah, shock banget, ini masih muda banget, semuanya dia ngamen dan doang. Pernahkah kalian membayangkan di tengah hiruk-pikuk lampu merah kota Jakarta ada seorang pengamen yang begitu cantik hingga warganet heboh membicarakannya? Dia adalah Septi, wanita muda yang tiba-tiba jadi sorotan media sosial. Parasnya yang menawan membuat banyak orang teringat sosok artis Anya Geraldine bukan hanya dari wajah, tetapi juga cara ia membawa dirinya. Kehadirannya di pinggir jalan itu seakan menambah misteri yang memikat hati para pengendara yang lewat. Semuanya bermula ketika seorang pengguna TikTok bernama Kiko Wanabe secara tak sengaja merekam Septi saat terjebak di lampu merah. Kiko melihat seorang perempuan bertubuh tinggi dengan rambut panjang lewat di antara mobil-mobil sambil menggendong seorang anak kecil dan memainkan ukulele. Penampilannya yang sederhana tapi anggun itu membuat Kiko terpesona. Kiko pun tak tahan untuk merekam momen itu, terheran-heran, masih muda banget tapi udah ngamen sambil bawa anak. Warganet pun langsung penasaran. Video itu dengan cepat viral dan berbondong-bondonglah orang yang ingin tahu siapa sebenarnya Septi. Salah satu pengguna media sosial yang mengenal Septi sebagai tetangga lamanya mengungkapkan bahwa nama perempuan itu memang benar Septi. Keluarganya memang telah lama mencari rezeki di jalanan dan Septi sehari-hari mengamen untuk membantu keluarga. Jadi saksi kasus Laura Putri Nikita Mirzani ini sosok Maharani Annisa, bukan orang sembarangan. Nama Maharani Annisa belakangan ini menjadi sorotan publik setelah dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus perseteruan antara Laura Meizani alias Loli, putri Nikita Mirzani, dengan Fadel Bajidah. Tak banyak yang tahu Maharani Annisa ternyata sudah lama menjadi sahabat dekat Loli, keduanya bahkan pernah tinggal bersama di apartemen yang sama dari Maret hingga Mei 2024. Saat persidangan, Maharani Annisa membongkar kedekatannya dengan Loli, tetapi ia menekankan agar keluarganya tidak diseret ke dalam permasalahan tersebut. Kehidupan pribadi Maharani Annisa pun tak luput dari perhatian netizen setelah namanya mencuat. Sosok yang ternyata merupakan putri dari aktor besar Indonesia, Tio Pakusadewo, ini mendadak jadi perbincangan publik. Melalui Instagram story-nya, Maharani meluapkan kekesalannya terkait fitnah dan pandangan publik yang beredar. Jujur gue kesel dan capek nih karena jadi banyak fitnah, baik dari sisi kalian dan sisi keluarga sendiri. Masa iya gue harus buka semuanya? Nanti gue salah lagi, tulis Maharani. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambilnya sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi, tanpa melibatkan orang tuanya. Maharani Annisa meminta dengan tegas agar nama sang ayah tidak dibawa-bawa dalam kasus ini.
Gak ada nama belakang dan keputusan yang diambil itu semua tanggung jawab di gue, tidak ada sangkut paut sama orang tua, tolong banget tolong, katanya. Maharani Annisa juga membantah adanya isu yang menyebutkan dirinya mendapatkan keuntungan dari perseteruan antara Loli dan Fadel. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan manfaat apapun dari pihak manapun dalam kasus ini. Sosok penjual kopi keliling cantik di Bandung berjualan di jalan berharap punya kedai kopi impian. Bella Setiani, seorang perempuan muda berusia 23 tahun, menarik perhatian publik di media sosial setelah kisahnya sebagai pedagang kopi keliling atau Starling di kota Bandung menjadi viral. Beroperasi di kawasan Jalan Dago, Bella menjajakan kopi, rokok, dan camilan dengan sepeda motor setiap sore hingga malam. Keputusannya untuk berjualan kopi dianggap menarik karena ia tidak merasa malu menjalani profesi ini meskipun memiliki penampilan yang dianggap cantik oleh banyak orang. Sebaliknya, Bella merasa bahwa profesi ini memberinya kebebasan dan kegembiraan tersendiri. Motivasi Bella untuk memulai usaha ini datang dari kebiasaannya yang gemar nongkrong dan minum kopi di kawasan Dago. Menyadari bahwa banyak orang sepertinya menyukai kopi, Bella akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan di bisnis ini. Dengan rasa percaya diri, ia tidak pernah merasa malu ketika berinteraksi dengan para pembelinya di pinggir jalan. Menurutnya, penting untuk menikmati apa yang dikerjakan tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain. Semangat ini menjadi motivasi utama Bella dalam merintis usahanya. Berbekal modal dari hasil tabungan, Bella mampu mengembangkan bisnisnya yang kini semakin ramai. Setiap harinya, Bella bisa mengantongi omset hingga ratusan ribu rupiah. Pada hari-hari yang ramai, ia bahkan bisa mencapai omset sekitar 400 ribu rupiah. Sementara di hari yang sepi, ia masih bisa memperoleh sekitar 200 ribu rupiah. Dari penghasilannya ini, Bella mampu meraih omset bulanan yang cukup besar, sekitar 4 juta rupiah atau lebih. Karena warna tembok akad nikah pengantin ini bisa dilangsungkan di air terjun bahkan sampai bulan. Sebuah video akad nikah yang berlangsung dengan konsep unik baru-baru ini menarik perhatian warganet. Pasangan pengantin dalam video ini melakukan prosesi pernikahan di sebuah ruangan yang dilengkapi tembok berwarna hijau cerah sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai green screen. Penampakan akad nikah tersebut menjadi viral di media sosial dan sukses mengundang tawa. Video yang dibagikan oleh akun X @malesina_ ini memperlihatkan momen akad nikah sederhana antara kedua mempelai yang hanya dihadiri oleh beberapa tamu undangan, penghulu, dan saksi. Sementara itu, pengantin wanita berada di ruangan lain saat mempelai pria mengucapkan ijab kabul. Dalam unggahan berdurasi 57 detik itu, suasana akad yang semula biasa saja berubah menjadi penuh warna dan menarik. Kreativitas video ini terletak pada penggunaan tembok hijau yang diedit menjadi latar belakang yang berbeda-beda. Akun tersebut bahkan menambahkan keterangan keren akadnya sampai ke bulan yang mengisyaratkan betapa beragamnya latar yang dipakai dalam video. Tembok hijau yang dijadikan green screen ini menciptakan suasana unik saat ijab kabul berlangsung. Dalam proses pengeditan, latar belakang ruangan berubah menjadi berbagai pemandangan indah. Dimulai dari pantai, air terjun hingga pemandangan luar angkasa, tembok hijau tersebut menjadi media kreativitas yang mengundang gelak tawa.